Maka siapa yang setiap malamnya qiyam, beribadah, setiap malam selama setahun, pasti dapat Lailatul Qadar. Mau lari kemana tuh Lailatul Qadar? Orang dia setiap malam dia isi kan? Pasti. Yang kedua, Ustadz, perkenalkan, Ana Biki dari udah Angkatan 3 Risalah. udah Udah lama terkenal. kalau oh, oh masih ingat berarti. Iya, Ustadz, ada yang mau nanya, ada nitip nanya. Uktinya ini pemalu sekali sepertinya. Jadi dia Masya Allah. tanya, pertama, kira-kira tips untuk 10 hari terakhir Ramadan biar dapat Lailatul Qadar apa? Terus yang kedua, kalau misalnya kita jenisnya ukti yang datang bulannya lama, bisa sampai 14 hari, kira-kira itu biar ngejar tilawahnya bisa dapat khatam itu gimana Ustadz gitu? Apa benar-benar selama datang bulannya tuh nggak bisa tilawah sama sekali kah? Apa enggak? Gitu. Itu aja Ustadz, syukron. Afwan. Baik, jazakillah khair. Eh, Vicky ya. Yang pertama terkait bagaimana langkah-langkah atau kiatnya atau tipsnya untuk di 10 malam terakhir kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ulama semua sepakat pasti ada setiap tahun. Pasti ada setiap tahun. Maka siapa yang setiap malamnya qiyam, beribadah, setiap malam selama setahun, pasti dapat Lailatul Qadar. Mau lari kemana tuh Lailatul Qadar? Orang dia setiap malam dia isi kan? Pasti. Yang kedua, para ulama sepakat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di Ramadan, tidak di bulan lain. Maka siapa yang 30 malam atau 29 malam, full dia qiyam beribadah di malam tersebut, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Ya, kemana lagi mau lari Lailatul Qadar? Dia sudah isi semua. Hanya saja dia nggak tahu malam mana yang tepat dengan Lailatul Qadar. Dan urusan tahu nggak tahu nggak perlu. Karena nggak ada syariatnya, nggak ada perintah Rasulullah untuk kita memastikan kita dapat atau tidak. Yang disuruh Rasulullah adalah kita beribadah. Kalau iman kita agak turun sedikit, susah untuk 30 malam, maka paling tidak di 10 malam terakhir nggak boleh luput. Nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh dicuri, dirampas sama orang. Kalian yang tinggal di rantau, jangan mudik di 10 malam terakhir. Ya, kasihan di hari-hari termahal, di waktu-waktu termahal berada di dalam perjalanan. Ya, ngantri macet di Merak, Bakauheni, macet di jalan-jalan. Ya Allah, kasihan kan. Rugi dunia, rugi akhirat. Tiket sudah mahal, tidak dapat pula mengisi malam-malam terakhir. Mudiklah tanggal 1 Idul Fitri atau tanggal 2-nya. Atau geser jadwal mudiknya ke Idul Adha. Nggak ada puasa di sana. Ya. Kenapa sih ngotot kali mudik? Padahal nanti itu pas Idul Fitri sama keluarga hanya hari pertama, hari kedua. Habis itu jalan-jalan, reuni. Habis itu CLBK. Ya, nggak ada gunanya kan untuk apa itu. Kenapa pula kita harus ikut budaya orang lain? Bikin budaya baru sendiri. Ya. Nah, sarankan keluarganya, pemilihnya, kalau mau mudik, mudiklah sebelum 10 terakhir. Ya kalau berat, ya sudah. Hari raya, hari pertama, hari kedua, jalanan agak sepi kayaknya. Mudik aja di hari itu. Nggak ada gangguan. Kita pun berbuka, enak. Bisa makan di mana saja. Ya, karena nilai hari-hari 10 itu mahal. Jadi pastikan di 10 terakhir itu seperti Rasulullah dikabarkan. Karena Rasulullah SAW, ya, adalah Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir, ya, ahya laila. Beliau hidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa? Beliau tidak tidur atau sedikit sekali tidur. Karena mati. Tidur itu adalah mati. Kan? Beliau hidupkan artinya beliau bangun. Ya. Wa aiqadha ahlah. Dia bangunkan keluarganya. Wa syaddal mi'zar. Ya. Dia kencangkan ikat pinggang atau kain sarungnya. Artinya bersungguh-sungguh beribadah.
Jadi ya kiatnya begitu. Mungkin siang harinya kita agak tambahkan jadwal tidur agar malam harinya agak kurang tidur kita. Setidak-tidaknya pahit-pahit suasana dengan mungkin situasi kita tidak ideal, kita masih terus bekerja, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Suami kita juga pada waktunya, misalnya kan keluarga kita. Maka paling tidak kan maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, sholat tarawihnya berkualitas, ya sempat juga tilawah sedikit, tadarus sedikit. Kan yang dikatakan malam itu kapan? Ba'da maghrib sampai sebelum fajar. Itulah yang dikatakan malam. Ya, ba'da maghrib sampai hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Itu yang dikatakan malam. Maka siapa yang malam itu ada sekian ibadah yang dilakukannya, insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Hanya saja siapa yang kualitasnya lebih baik dari yang lain, tentu sesuai kualitasnya itu yang lebih daripada 1.000 bulan. Sesuai dengan ya pulsa masing-masing. Sesuai dengan pulsa masing-masing. Allah tidak membandingkan kita dengan orang lain. Allah membandingkan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Seandainya ada yang makzurah kan, apalagi makzurahnya agak panjang, itu takdir Allah yang diterima saja dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu Wa Taala ya terserah dia berbuat apa saja. Dia tidak ditanya tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang perbuatan. Kita manusia yang ditanya. Kalau Allah takdirkan kita seperti itu, cari ibadah lain yang sekira-kira kita tak terhalang karena makzurahnya. Ya menyiapkan makan sahur yang baik untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga. Ya, mengirimkan perbukaan untuk tetangga dan sebagainya. Berdoa, bermunajat, ya, beristighfar sebanyaknya, bertasbih, ya, bertahlil, bertahmid, kada terlarang. Para ulama memang berbeda pendapat tentang membaca Al-Quran bagi yang haid. Kalau kita baca fikih mazhab, keempat mazhab sama-sama mengharamkan. Tapi kalau kita baca fatwa para ulama-ulama kontemporer juga, dalil yang mengharamkan membaca Al-Quran itu tidak kuat. Ada dalilnya qat'i, tapi dilalahnya zonni. Dalilnya kuat, tapi kandungan dan tunjukannya tidak kuat ke sana. Contoh, yang dijadikan dalil larangan membaca Al-Quran itu dan menyentuhnya bagi orang yang haid. Surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Ini salah satu dalil yang mengharamkan baca Quran dan menyentuhnya. Tapi para ulama melihatnya, ayat ini kan konteksnya bukan tentang Quran dan mushaf yang ada di sekitar kita kan. Ya, itu kan tentang Quran yang di Lauh Mahfuz kan. La yamassuhu illal mutahharun. Kan tentang itu di ayat sebelumnya. Ya, wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kan tentang kitab yang di Lauh Mahfuz. Itu memang tidak sentuh kecuali oleh hanya malaikat saja. Al-mutahharun di sana al-malaika. Itu alasannya. Ada hadis sahih Rasulullah tidak baca Quran dan tidak menyentuh Quran karena junub. Ini kan junub tidak sama dengan haid. Junub bisa segera mandi, tapi haid nggak bisa disegerakan mandi. Dia menunggu jadwalnya. Nah, di situ penyebab perselisihannya para ulama. Kalau ngotot-ngotot dengan fikih mazhab ya silakan saja. Ustaz pribadi tidak cenderung memaksa-maksa orang dengan mazhab dalam era kontemporer hari ini. Yang perlu kita bimbing umat itu adalah kenal agama ini dengan dalil yang baik. Kalau mengenalkan dan mendalami mazhab, habis umurnya sampai tua, belum selesai itu mengupas fikih Syafi'i. Syafi'i aja tuh ya. Terus kapan dia berbuat, kapan dia pula menghafal itu semua. Ya, Ustaz tidak anti mazhab. Sebagaimana juga kawan-kawan salafi kan seperti itu, tidak anti mazhab. Kalau kita baca usul ishrinnya Imam Hasan al-Banna, prinsip 20, menunjukkan Imam Hasan al-Banna tidak memaksakan orang bermazhab. Sebagaimana juga tidak menafikan adanya mazhab. Yang tak benar itu dua kutub yang ekstrim. Ekstrim bermazhab dengan ekstrim tidak bermazhab.
Dua kutub yang sebenarnya tidak baik. Jadi kalau ada yang makzurahnya sampai separuh Ramadan tuh kan, ya, carilah amalan yang lain, amal soleh yang lain, yang bila dilakukan itu tidak perlu suci, kan? Tidak perlu suci. Dalam fikih dikupas, mungkin lu ingat lu waktu Ustaz membahas juga ya. Kalian kalau sholat berjamaah perempuan, imamnya di mana? Imamnya di tengah-tengah kalian ya. Itu kan yang kita lakukan di hari salah. Itu dalam bab fikih, posisi sholat berjamaah dengan sesama perempuan itu terselip pembahasan sholat berjamaah dalam keadaan, maaf ya, telanjang. Di mana situasi, di mana tidak ada pakaian. Tetap sholat berjamaah. Lalu imamnya di mana? Maka imamnya sama dengan imam berjamaahnya sholat perempuan. Imamnya tidak di depan. Kalau di depan kita tengok sama makmum. Imamnya bersama-sama di tengah. Artinya ketika tidak ada busana harus sholat juga. Menghormati sholat itu. Sebagaimana kalau ada orang berhaji, ya haji dari jauh, pas mau wukuf di Arafah itu, datang bulan. Sementara dia kloter satu. Kloter satu itu, hari ketiga setelah melontar, atau hari ketiga setelah melontar, udah pulang ke tanah air. Dia belum suci, sudah harus pulang ke tanah air. Biaya sudah puluhan juta dikeluarkan. Sementara dia tidak suci, dia nggak bisa wukuf. Maaf, dia nggak bisa tawaf. Tawaf itu wajib suci. Maka itu dibahas oleh para ulama. Gimana? Dia mandi bersih-bersih, dia tutup auratnya, jangan ada darah menetes, dia tetap tawaf dalam keadaan tidak suci. Kenapa? Dia sama dengan kasus sholat. Menutup aurat itu syarat dalam sholat. Ya, suci itu syarat dalam tawaf. Tapi tawafnya adalah rukun semuanya. Maka syarat bila berbenturan dengan rukun, syarat kalah dengan rukun. Rukun lebih kuat daripada syarat. Karena tidak ada pilihan, situasinya darurat. Apalagi ngantrinya. Oh, mau bisa diganti? Iya, kalau diganti tahun depan bisa langsung ganti. Sekarang mendaftar haji di Indonesia, daftar hari ini, dapat antrian 32 tahun di Padang. Ya, kalau sekarang hari seseorang umurnya 50 tahun, daftar sekarang, nanti umur 80 tahun ya, baru bisa pergi haji. Udah pakai tongkat, ya, giginya udah nggak ada, udah metik dia. Baru pergi umroh atau pergi haji. Jadi situasi-situasi yang tidak ideal seperti tadi makzurahnya 14 hari, ya mainkanlah, gunakanlah kecerdasannya untuk tak mau ya ketinggalan dalam kebaikan. Membantu orang beramal soleh bisa mendapatkan pahala orang beramal soleh itu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, manjahaza ghazian faqad ghaza, kata Rasulullah. Orang yang menyiapkan seorang pejuang untuk pergi berjuang, dia telah ikut serta berjuang. Ya, dalam konteks ini menyiapkan orang bisa sholat malam, menyiapkan ya, apa namanya, orang bisa etika, bisa kita mengirimkan sahur untuk orang yang etikaf di masjid. Apakah makanannya kita kirimkan atau biayanya kita ikut kirim, silakan. Bukan cara kita untuk berebut ya. Mungkin tidak seideal yang orang normal ya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Itu kan hadis ini asbabul wurudnya kan orang-orang fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka sedekah karena punya harta. Wa yujahiduna fisabilillah. Mereka bisa jihad karena ada biaya, ada alat. Kami orang miskin gimana ya Rasulullah? Nggak bisa mengimbang itu. Maka Rasulullah tunjukkan kiat-kiatnya. Rasulullah ajarkan baca subhanallah 33 kali habis sholat. Baca alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan demikian kalian bisa mengimbangi atau menyamai. Senanglah orang-orang fakir.
diamalkannya ini setiap mereka selesai sholat. Tapi beberapa hari kemudian mereka datang lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, hadis ini bocor ya Rasulullah. Ya, artinya hadis ini ketahuan sama orang kaya, mereka amalkan lagi. Maka Rasulullah katakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang sudah Allah bagi-bagi kepada yang Dia kehendaki. Tidak bisa kita protes sama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dicatat oleh Allah adalah ya seseorang dibandingkan dengan dirinya sendiri, dengan kondisinya sendiri. Mungkin bagi seorang yang punya kelapangan, dia sebenarnya bisa khatam 3 kali, tapi dia khatam 2 kali. Ya, dia nilainya jatuh dengan dibandingkan ada seseorang dia khatamnya cuma 1 kali. Tapi kondisinya seperti itu. Nah, tidak memungkinkan lebih dari itu. Bisa lebih mulia daripada itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW pernah Rasulullah menyebutkan ya, sabaqa dirhamun alfa dinar ya. Atau kama qala Rasulullah. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dinar. Ya. Kenapa bisa begitu? Ada orang bersedekah 1000 dinar, ada orang bersedekah 1 dirham. Cuma yang bersedekah 1 dirham ini uangnya cuma 2 dirham. Dia telah menginfakkan separuh hartanya. Yang bersedekah 1000 dinar, luar biasa 1000 dinar emas. Tapi kekayaannya 1.000.000 dinar atau 100.000 dinar. Maka dia bersedekah 1000 dinar itu kecil kali sebenarnya. Nah itu barangkali Ustaz ya terkait apa yang bisa kita lakukan karena ada uzur tadi.